Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 6 April 2022-nya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini para buana sudah ngomong kepada Balia dan Papa Jan juga langsung meninggalkan Balia sama para buana masuk ke kontrakannya. Di sisi lain, Panopal di sini dia juga sudah mendengarkan pembicaraan Nana sama Dewa yang akan pergi menuju ke tempat persidangan. Dia juga akan membantu menggagalkan rencananya Dewa sama Nana. Dia juga ingin memisahkan Nana dan dari Dewa. Lalu dia juga langsung menelepon anak buahnya. Dia suruh menghadang Dewa supaya dia tidak jadi ke tempat persidangan. Dia juga langsung pergi dari tempat itu. Lalu di sini Dewa juga sampailah ke rumahnya, dan sampai ke rumahnya para buana yang lagi duduk di kursi lagi menunggu Dewa. Dia juga memanggil Dewa. Dewa juga duduk di dekat para buana. Lalu para buana juga langsung ngomong kepada Dewa. Dia mengasih tahu bahwa Lia mau kerja di perusahaan buana. Kamu tolong aping Balia, kata para buana. Di sini juga Dewa ngomong kepada Mubarak, Mama, maksud Mama itu apa? Kok melihat kerja di buana? Di sini juga Dewa juga ngomong kepada para buana, Mama tidak akan bisa untuk menjodohkan saya dengan Lia. Saya tidak akan meninggalkan Nana, kata Dewa sambil juga pergi dari hadapannya para buana. Lalu para buana juga sudah Dewa pergi ke kamarnya. Dia juga langsung mengambil HP dan dia juga menelepon si Tony bahwa kamu jangan sampai gagal untuk menghadang mereka supaya tidak sampai ke persidangan, kata para buana kepada si Tony. Lalu mereka juga para buana juga pergi ke kamarnya untuk tidur, dan di sini Dewa juga sampai ke kamarnya. Pas dia mau tidur, tiba-tiba dia mendengar suara petasan di luar rumahnya. Lalu Dewa juga sama para buana juga sangat kaget. Lalu Dewa juga langsung turun dan dia juga keluar. Dan di sini Dewa juga sangat marah kepada orang yang telah menghidupkan mercon. Di sini juga Dewa juga tidak sadar bahwa para buana juga mengikuti dirinya. Dia juga langsung melihat di depan pintunya. Syukurlah itu saya akan mendukung orang yang telah bunyikan petasan itu supaya Dewa tidak bisa tidur dan dia juga akan kesiangan, kata batinnya para buana. Lalu para buana juga dia juga langsung masuk lagi ke kamar. Lalu Dewa juga sampailah ke kamar. Dia juga tidak bisa tidur. Enggak lama kemudian dia juga mendengar lagi petasan itu. Lalu di sini Dewa juga dia pergi lagi keluar dan dia juga masuk lagi ke kamar dan dia juga tidur. Pas dia bangun tidur, tiba-tiba dia melihat jam sudah 7:30. Dewa juga langsung merejat karena dia kesiangan. Dia juga buru-buru, dia juga ganti pakaian, dan pas lagi ganti pakaian di sini Dewa juga menerima video callan dari Nana. Lalu Dewa juga mengambil HP dan mengangkat video callan dari Nana. Lalu Nana juga dia ngomong kepada suaminya, Mas Dewa sekarang di mana? Kata Nana. Di sini juga Dewa mengatakan bahwa dirinya kesiangan sambil dia memegang HP dan video callan sama Nana. Lalu Dewa juga dia menyuruh Nana duluan dan nanti saya nyusul, kata Dewa kepada Nana. Lalu di sisi lain di sini rombongan si Tony yang lagi mau menghadang mobilnya Nana, dan terlihat pas dia lagi ngobrol datanglah rombongannya anak buahnya Panopal, yaitu orang yang bertopeng tangkorak emas. Di sini juga dia juga menghampiri anak buahnya si Tony dan terjadilah perkelahian antara anak buahnya Panopal sama anak buahnya para buana, yaitu rombongan si Tony. Di sini juga nggak lama kemudian rombongan si Tony juga bisa dikalahkan oleh anak buahnya Panopal dan dia juga pergi dari tempat itu. Lalu si Tony sudah pergi dan anak buahnya Panopal juga pergi, dan nggak lama kemudian taksi yang ditumpangi Nana juga sampai ke tempat itu, dan di sini Nana juga ngomong sendiri, Alhamdulillah di perjalanan lancar tidak ada halangan, kata Nana ngomong sendiri. Lalu di sisi lain si Tony dia yang lagi kesakitan karena dilawan oleh anak buahnya Panopal. Dia juga menelepon
kantor Rara Staples untuk membohongi dan menjebak Balia. Di sini juga pas si Tony dia memesan mobil kepada kantor Rara Staples dan terlihat di sini juga dia juga akan mengirim Balia untuk mengambil paketan. Padahal itu cuma ulahnya si Tony untuk menjebak Balia. Lalu di sini dikontrakan Pak Fajar dan Balia. Pak Fajar juga keluar dari kontrakannya mau ke kantor dan barengan sama Balia. Balia juga keluar dari kontrakannya. Pas keluar dia memakai baju Rara Staples. Di sini Pak Fajar juga dia langsung mampiri Balia. Kamu tidak jadi kerja di perusahaan Buana dan kamu akan kerja lagi di Rara Staples. Tapi di sini Balia juga ngomong kepada Pak Fajar. Dan Pak Fajar juga sangat marah dan meninggalkan Balia. Dia juga langsung pergi untuk ke kantornya. Lalu di sisi lain terlihat di sini pas di taksi dia juga menelepon Pak Fajar tapi tidak diangkat. Lalu dia juga nge-WA kepada Pak Fajar, masih di sini dia juga tidak diangkat. Lalu di sisi lain terlihat di sini Dewa yang mau pergi ke kantor persidangan, tiba-tiba para Buana dia memanggil Dewa. Dewa juga diajak sarapan oleh para Buana. Di sini para Buana juga memang licik, dia juga akan mengajak Dewa makan dulu, tapi di sini Dewa tetap dia juga pergi dari hadapannya Bupara untuk menuju ke kantor persidangan. Di sini juga Dewa juga langsung dia pergi meninggalkan para Buana. Pokoknya mama nyusul aja, kata Dewa kepada para Buana. Lalu pas Dewa sudah berangkat di sini si Tony juga dia menerima telepon lagi dari para Buana dan para Buana juga ngomong kepada si Tony, "Sekawas kamu jangan gagal. Dewa sudah pergi dari rumah. Pokoknya bagaimana caranya juga dia jangan sampai ke kantor persidangan," kata para Buana. Para Buana juga sudah dia nelpon si Tony juga dia masuk ke dalam. Pas mau masuk ke dalam datanglah si Brokokoni. Lalu para Buana juga ngomong kepada si Brokokoni, "Kenapa kamu pulang? Bagaimana dengan Livia?" kata si para Buana. Lalu di sini singkat cerita para Buana juga menyuruh si Brokokoni untuk cepat-cepat mandi untuk mengikuti anak buahnya si Tony, takut dia gagal rencananya. Lalu di sisi lain terlihat di kontrakannya Balia dia masih teringat kejadian bahwa si Wilson telah melecehkan dirinya di gubuk waktu dia kecelakaan jatuh ke sungai. Lalu dia juga sangat marah karena si Wilson alias si Kelvin tidak bertanggung jawab. Lalu terlihat Balia juga langsung mengambil fotonya Panopal yang dia juga membela si Wilson alias si Kelvin, dan foto itu juga dirobekin oleh si alias si Ledater sambil dia juga marah kepada Panopal. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 6 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, mudah-mudahan dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lomati soledat karena Mimin terus kemudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih.